Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menerangkan tentang ekonomi, tentang materi manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Pengertian manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Menjaga arus kas dalam sebuah perusahaan. Keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. Selanjutnya, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, mempersiapkan struktur modal. Manajemen keuangan dan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Selanjutnya, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Dan dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Selanjutnya, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat akan dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Selanjutnya, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis, namun sebaliknya keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan menjadi bangkrut. Selanjutnya, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan yang harus kamu ketahui. Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer keuangan juga harus memiliki fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan. Satu yaitu planning. Planning merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Selanjutnya, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga yaitu controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. 4. Auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Yang kelima yaitu reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan.
Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang harus diterapkan di setiap perusahaan, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. Selanjutnya, konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten, bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Selanjutnya, kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Selanjutnya, transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Selanjutnya, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Selanjutnya, integrasi. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Selanjutnya, pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan yang tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tips mengolah manajemen keuangan. Setelah Anda tahu tentang fungsi, tujuan dan prinsip manajer keuangan, kita juga harus tahu bagaimana tips pengelolaan keuangan yang ampuh. Berikut ada beberapa tips pengelolaan keuangan yang tepat guna. Di antaranya yaitu pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisah. Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu alokasikan pengeluaran untuk mengaji diri sendiri. Meskipun perusahaan tersebut milik Anda diri sendiri, setiap bulan Anda harus mengalokasikan dan untuk mengaji diri Anda sendiri yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di perusahaan sendiri juga harus dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Selanjutnya, buat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang berjalan. Selanjutnya, buat catatan proyeksi arus kas. Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi kerugian pada keuangan perusahaan. Selanjutnya, hindari uang menginap di karyawan. Jangan sampai uang perusahaan dibawa karyawan yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadi si karyawan. Selanjutnya, lakukan cek stok barang. Mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Jadinya, dana yang harusnya masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya, pisahkan kasir dan akunting.
Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan keuangannya sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi manipulasi data. Untuk memudahkan hal tersebut, Anda bisa menggunakan software pos dan akuntansi untuk minimalisir tindakan fraud dan memudahkan Anda memantau bisnis. Untuk hasil yang maksimal, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur integrasi yang berbagi software kasir. Contohnya adalah seperti Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 300.000 pengguna dari berbagai jenis di Indonesia. Accurate Online juga memiliki fitur terbaik dengan pengintegrasian dengan software lainnya. Contohnya adalah software kasir seperti Mukakos. Adapun kesimpulannya yaitu mengatur keuangan perusahaan tidaklah sulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah rentan dan manipulasi. Untuk itu, lakukan tips-tips yang telah dibahas tadi dengan sebaik-baiknya. Oke, saya Muhammad Sofwan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.